Dokter kecantikan Richard Lee merupakan sosok yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, Richard Lee sangat aktif dalam memberikan informasi yang dibagikan melalui sosial media pribadinya. Namun, seiring popularitas yang dimilikinya saat ini, Richard Lee nyatanya kerap bersinggungan dengan berbagai masalah yang cukup menuai pro dan kontra netizen. Terpanas, Richard Lee baru-baru ini diduga membuat konten rekayasa pencurian di klinik kecantikannya dan juga diduga melecehkan institusi Polri usai beredar rekaman suara mirip dirinya yang menyebutkan bahwa pihak kepolisian dapat dibayar oleh uang. Dan dari sederet kontroversi yang ditimbulkannya, Richard Lee acap kali dilaporkan ke pihak yang berwajib lantaran dinilai terlampau berlebihan. Untuk mengetahui kontroversi lainnya, maka inilah 5 kontroversi Dr. Richard Lee yang berujung dilaporkan ke polisi, versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Richard Lee mengunggah sebuah konten viral yang berisi informasi bahwa salah satu klinik kecantikannya yang berlokasi di Padang mengalami musibah pencurian. Namun, siapa sangka saat disambangi oleh Polres setempat, peristiwa tersebut hanyalah konten rekayasa semata. Imbas dari konten yang diduga sengaja direkayasa tersebut, akhirnya membuat Richard Lee kini terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Menariknya, pengacara kondang Hotman Paris baru-baru ini justru memberikan pembelaannya terhadap Dr. Richard Lee. Bahkan, Hotman Paris berani menjamin Richard Lee tidak akan dipenjara, lantaran menurutnya tidak ada unsur pidana yang memenuhi laporan tersebut. Kliniku kecurian ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan banget. Bukan masalah angka, tapi musibah ini rentetannya bisa kemana-mana. Jadi kemarin salah satu kliniku itu kecurian, yaitu Athena Padang. Padahal belum buka sama sekali, jadi belum operasional. Dan kalau bagi orang yang mencuri tersebut menonton video ini, aku nggak jadi masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksiin paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan Athena Padang. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut, aku nggak akan proses hukum apapun dan aku akan kasih kamu hadiah 10 juta rupiah. Dengan viralnya video tersebut beredar di dunia maya, di media sosial, tim kami dari Opsnal Kelewang Polresta Padang melakukan penyelidikan. Jadi 10 menit setelah video itu viral, kita mendatangi TKP di klinik Athena. Kita dapatkan pada saat itu klinik Athena dalam kondisi tutup. Kemudian kita coba hubungi nomor yang tertera pada klinik tersebut. Kita terhubung kemudian dengan GM pada saat itu, mengaku GM yang tidak mau disebutkan nama, dan seketika juga pada saat itu mengatakan bahwa persoalan pencurian tersebut sudah selesai dan sudah selesai secara kekeluargaan. Ya, setelah melalui proses penyelidikan, dilakukan interogasi secara mendalam kepada saudara Kenji oleh penyidik kami. Kemudian secara terbuka si saudara Kenji mengungkapkan yang fakta yang mengatakan bahwa dia mendapatkan perintah untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Jadi ya bisa disimpulkan ya seperti settingan seperti itu. Yang nyuruh siapa? Ya, dokter mana? Dokter mana? Tunjuk siapa?
Udah biar clear. Hah? Kami sangkakan dengan pasal 45 huruf A Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 dengan ancaman maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Itu hanya marketing. Anda juga banyak orang bikin konten yang juga tidak 100% benar. Itu hanya marketing, ya, dan itu tidak berakibat merugikan masyarakat. Tidak ada kerusuhan, ya, tidak menimbulkan rasa sara, pertikaian suku, golongan, enggak. Itu bukan tindak pidana. Tak hanya dilaporkan atas dugaan penyebarluasan konten hoax, Richard Lee juga dilaporkan atas dugaan penghinaan institusi Polri. Usai rekaman suara yang diduga miliknya beredar luas di media sosial. Seperti diketahui, rekaman suara tersebut berisi bahwa pihak kepolisian dapat dibayar dengan uang. Merasa tak terima dengan hal tersebut, sekelompok masyarakat pun akhirnya melaporkan Richard Lee ke pihak yang berwajib. Yang menarik, Richard Lee justru menyebut bahwa pihak-pihak tersebut sengaja mencari perhatian alias pansos dengan dirinya. Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Pokoknya bilang itu memang kemalingan. Terkait dengan pelecehan institusi Polri, ya, kami juga tadi sudah informasikan kepada unit Krimsus dan arahannya memang tetap ke Mabes, nanti akan disampaikan di Mabes. Apapun nanti arahan dari Mabes kami akan lakukan. Aku secara keluargaan semuanya sudah clear, tapi sekali lagi aku ngelihat ada beberapa usaha dari beberapa pihak yang berusaha pansos ya, mungkin aku nggak ngerti ya, berusaha mencari perhatian dari permasalahan ini. Aku amat sesalkan sekali, tapi aku berharap untuk tidak dilanjutkan. Dr. Richard itu menghubungi gua. Dr. Richard akhirnya pada menghubungi gua dan menyampaikan, melakukan klarifikasi kepada gua bahwa sama sekali itu bukan suara Dr. Richard. Itu kata Dr. Richard. Sekalipun saya secara pribadi, karena bukan ahli AI, kita nggak bisa memastikan itu suaranya Dr. Richard atau bukan. Tapi yang pasti, apapun itu, kita bicara tentang konteksnya dulu nih. Yang disampaikan di dalam rekaman suara itu adalah hal yang sangat menghina institusi Polri. Karena seolah-olah Polri itu bisa dibayar. Kalaupun itu betul suara dia, maka itu tugas dari pihak kepolisian untuk melakukan uji lab saintifik terhadap keaslian dari suara itu. Dan kalau itu dilakukan oleh Richard Lee, maka di luar hoax, dia juga harus dikenakan upaya untuk menghilangkan barang bukti dan merendahkan Polri dengan mengatakan bahwa polisi urusan saya, kasih duit beres. Kecil amat polisi dia buat. Ini orang sombong begini harus disikat secara hukum. Beberapa waktu lalu, Dr. Richard Lee sempat mendapat sentilan keras dari Denny Sumargo lantaran melibatkan anak Emi BMJ dan Eden Wong dalam podcast pribadinya. Iya, podcast milik Richard Lee bersama anak Emi BMJ dan Eden Wong memang mengundang kritik keras dari publik. Bukan tanpa sebab, itu semua lantaran putri sulung Emi BMJ dan Eden Wong tersebut masih di bawah umur dan dianggap tidak layak berbicara di depan umum. Terlebih dalam podcast tersebut, wajah putri sulung Emi BMJ dan Eden Wong itu tidak diblur atau disamarkan oleh Dr. Richard Lee. Lantas, seperti apa pembelaan diri Richard Lee atas itu semua? Dan seperti apa Denny Sumargo menanggapi hal tersebut? Aku nggak undang. Semuanya baik Ibu Emi bagi mencari aku,
anaknya Eden Wong, dia yang cari aku semuanya. Aku nggak ada yang undang. Bahkan Ibu Emi itu rela sampai nanyain rate aku berapa. Dia mau masuk ke podcastku. Kalau ada yang netizen ngomong, Dokter Richard cari duit, aku sudah tahu rate. Aku nggak cari duit ke sana. Tapi kalau kesannya seperti itu, makanya sekali lagi aku minta maaf. Aku nggak ada. Yang paling penting ya, aku kasih tahu kalian ya, paling penting tuh bukan cuma bawain ya. Mungkin kalau yang nonton di rumah kan, mungkin yang terlihat hanya di depan kamera ya. Baik dari tahun lalu, kasusnya Inara, Lady, ataupun apapun ya. Aku tuh terlibat lebih dalam daripada sekedar hanya di layar televisi. Aku bantuin untuk komunikasi mereka lebih lanjut. Kan nggak perlu aku share dengan kalian semua bagaimana aku mengkomunikasikan sang suami dengan sang istri. Ayo kita selesaikan, nggak usah di depan media. Kan nggak mungkin aku bisa share ke semuanya ke kalian kan. Itu kan yang paling penting. Mereka dua-duanya ada cover both side. Masyarakat dapat pandangan dua-duanya. Kalau masyarakat ngerasa yang mana yang benar, ya udah. Mungkin kalian benar. Makanya sekali lagi aku bilang, aku minta maaf. Tapi biarkan mereka selesaikan persetujuan mereka di pengadilan. Dan mereka sudah dua-duanya sudah komit kok, sudah oke. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Perseteruan antara Dr. Richard Lee dan artis Kartika Putri juga sempat kembali memanas. Usai Richard Lee diduga menyinggung penyakit kulit misterius yang tengah diderita oleh Kartika Putri adalah sebuah azab. Selain itu, di tengah usaha Kartika Putri dalam menyembuhkan penyakit kulitnya itu, Dr. Richard Lee kembali menyinggung kasus lamanya dengan Kartika Putri. Richard Lee mengaku masih sakit hati dengan Kartika Putri. Lantaran beberapa tahun lalu, dirinya dilaporkan ke polisi, bahkan sempat dipenjara, buntut kasus pengungkapan skincare abal-abal. Melihat perseteruan tersebut, pro dan kontra netizen pun turut meramaikan dunia jagat maya. Kalau dari netizen nih katanya penyakitnya Ain namanya. Tapi aku nggak tahu. Aku nggak periksa, jadi aku nggak tahu. Turut prihatin ya. Mudah-mudahan bukan azab. Kalau ada yang ngomong dengan saya, dokter kemarin posting nggak memaafkan atau kayak senang. Sebenarnya aku nggak senang sih. Siapa sih senang dalam penderitaan orang lain? Tapi kalian juga harus tahu bahwa hatiku juga terluka. Aku 2 tahun punya perkara hukum dengan dia dan itu nggak ringan. Bahkan aku sempat di penjara, aku sempat ditangkap, dibawa dari Palembang ke Jakarta, disiksa bertahun-tahun sampai akhirnya aku menang pra-peradilan, no debat lagi, aku dikriminalisasi. Jadi kayak benar-benar aku dicelakain selama 2 tahun kayak gitu. Dan satu pun kata maafnya nggak ada. Datang minta maaf pun enggak kayak gitu. Sedang kriminalisasi, datang minta maaf pun juga enggak gitu kan. Jadi wajar dong aku terluka, wajar dong aku bilang aku nggak memaafkan ya. Dalam hatiku jangankan nggak memaafkan, dia minta maaf aja kagak. Ya adalah, aku juga manusia biasa. Kalau Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha mengampuni, aku bukan Tuhan. Jadi aku ya ada kayak berdoa juga. Ada hukum di atas hukum di Indonesia. Ya itu hukum Tuhan. Siapa yang berbuat pasti ada balasannya dari Tuhan. Lucu sih, aku ngelihatnya sedih, miris, karena kan dia backgroundnya seorang dokter. Harusnya seorang dokter itu kan disumpah untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa empati yang tinggi, bukan malah ada orang sakit diperolok. Lalu lucunya lagi mempermasalahkan kenapa aku berobat ke Singapura, apakah dokternya bisa ngaji. Itu kan terlalu nyinyir ya buat aku, karena hak pribadi seseorang dalam memilih proses penyembuhan penyakitnya. Dan yang kedua, kriteria dalam memilih dokter itu kan yang paling penting, dokter yang tepat. Ketika aku punya masalah dengan kulit, ya dokter dermatologi gitu. Kok disangkut pautin dengan mengaji, itu buat aku udah sara banget lah. Katanya kontennya konten edukasi, tapi kok ucapannya tidak mengedukasi masyarakat sehingga mengirim opini negatif.
ke arah yang nggak baik. Makanya sekali lagi aku tekanin di sini, kalau dia sakit hati pernah ditangkap oleh polisi, jangan sakit hatinya sama aku. Dia juga harus introspeksi diri, kenapa aku melaporkan dia pada saat itu. Dan yang kedua, dia 2 kali ditangkap paksa oleh polisi itu atas laporan kepolisian sendiri atau LPA, bukan atas laporan aku. Gitu. Dan juga jangan merasa seperti terzolimi gitu. Padahal dia juga pernah mau memenjarakan aku dengan melaporkan aku 2 kali di Palembang. Tapi laporannya nggak jalan karena memang tidak ada cukup bukti gitu, dan harus tarik ulur lagi lurus bahwa aku melaporkan itu dulu karena dia tidak berhenti membawa nama aku dan mencemarkan nama baik aku di media sosial. Itu jangan pernah lupa track recordnya gitu. Jangan seakan-akan sekarang merasa terzolimi, bahkan menzolimi aku dengan bulian-bulian di saat aku sakit gitu. Sayang sumpah kedokterannya, sayang banget yang katanya mau mengedukasi, tapi kok terkesannya malah kurang mendidik masyarakat. Richard Lee tampaknya tak pernah lepas dari sederet kontroversi. Kali ini, Richard Lee dituding telah menghina profesi Wirang Birawa yang selama ini dikenal sebagai master firasat. Meski tak secara langsung menyudutkan Wirang Birawa mengaku tersinggung atas pernyataan yang dilontarkan oleh Richard Lee dalam podcast pribadinya itu. Pasalnya, menurut Wirang Birawa, masih banyak orang di luar sana yang berprofesi sebagai master firasat selain dirinya. Nggak apa yang buat orang Indonesia itu lama majunya? Apa coba? Karena orang Indonesia itu senang nontonnya yang halu-halu. Kok bisa? Kayak nontonnya itu misalnya master firasat. Tebakan tahun depan artis mana yang kecelakaan, artis mana yang cerai. Padahal nambah ilmu nggak itu? Nggak nambah dong. Nggak nambah ilmu sama sekali kan? Makanya gue kalau merasa tersinggung ya sangat jelas saya tersinggung lah. Kalau dia mau kontroversial, dia mau menggunakan intrik, gimmick atau gaya apapun tuh silakan saja. Tapi jangan sampai membuat statement pengiringan opini yang dia tidak tahu juntrungannya kemana. Ya saya rasa nanti harus dipertanggungjawabkan dan diklarifikasi harusnya. Aku nggak mau klarifikasi karena menurutku juga aku nggak salah. Aku juga nggak perlu minta maaf karena menurutku dari kalimatku juga nggak ada yang salah. Jadi aku nggak perlu minta maaf ke arah sana. Watch the